Oke, Bapak Ibu, eh, semua mic mohon izin saya matikan demi tertibnya jalannya Vicon malam ini tentang menyiapkan kelas bebas corona. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di seminar dalam jaringan Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku. Session 3 ya. Ini kali ketiga yang sudah kita laksanakan. Pada malam ini kita akan berdiskusi, saling berbagi kaitannya tentang bagaimana menyiapkan kelas bebas corona untuk menyikapi persoalan COVID-19 yang sementara ini lagi booming ya. Sehingga ada beberapa kebijakan dari pemerintah pasca kita libur 2 minggu, kemudian kita diperpanjang lagi. Nah, kaitannya dengan kebijakan tersebut, Ikatan Guru Indonesia menyediakan klinik pembelajaran dalam jaringan melalui kanal pelatihan selingan untuk membantu para guru di Provinsi Maluku yang ingin melaksanakan pembelajaran dalam jaringan, mengisi waktu siswa pada saat dirumahkan ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini Bapak Ibu akan dipandu oleh Pak Suardin. Beliau adalah pengurus Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku dan juga yang diberi tanggung jawab bersama kami di dalam tim untuk melaksanakan seminar dalam jaringan selama Bapak Ibu dirumahkan dan para siswa-siswi juga dirumahkan. Beliau bertugas pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Maluku Tengah ya, dan juga sebagai penerima API Anugerah Pendidikan tahun 2018. Ya, sesi kita akan bagi dalam 2 sesi. Sesi pertama adalah presentasi atau penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Din. Kemudian sesi kedua adalah tanya jawab dan diskusi. Ya, Bapak Ibu, untuk tidak membuang-buang waktu, saya persilahkan kepada Pak Din. Halo, Pak Din. Pak Din bisa mendengar suara saya? Ada siap. Halo. Ya, Pak Din, saya persilahkan, Pak Din. Ya. Oke, terima kasih. Teman-teman sudah ada dalam jaringan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan belajar tentang seperti apa sampai tentang Zoom. Besar. Bagaimana email itu sebenarnya adalah menggunakan. Malam ini kita mau ajarkan bagaimana caranya menggunakan laptop sehingga bisa membuat jaringan atau kelas sendiri dalam jaringan. Jadi guru sendiri yang mau buat, dia sendiri yang akan buat jaringan itu. Jadi tidak mengharapkan jaringan yang seperti yang ada sekarang di IG ini. IG yang buat terus gabung, tidak seperti itu. Tapi kita mau ajarkan bagaimana guru itu mengolah kelasnya sendiri. Makanya malam ini sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, karena ini adalah forumnya SBB, maka kita harus tampilkan gambar SBB juga. Ya, seperti ini. Jadi saya tadi sudah disebutkan pengurus Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku. Tempat saya bertugas di Mandua, Maluku Tengah. Dari Mas Sohi, kemudian tadi saya ralat sedikit Pak Alwi, tadi saya penerima Anugerah Pendidikan Indonesia tahun 2019.
Itu kaitannya dengan pembelajaran seperti ini ya, yang daring juga, dan pembelajaran menggunakan IT dalam kelas. Oke, kita langsung saja malam ini yang sering saya lakukan sama teman-teman saya di seluruh Indonesia. Kebetulan saya tergabung di salah satu gerakan masyarakat sehat Indonesia. Dan malam ini kita akan bahas tentang membuat kelas daring dengan Zoom meeting. Jadi teman-teman mungkin yang sudah bergabung hari ini, yang ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan handphone. Yang kita akan bahas ini, yang pertama-tama yang kita bahas bagaimana mengelola laptop kita dan kita sendiri buat kelas. Seperti itu. Jadi pertama-tama yang jelas yang kita akan butuhkan itu pasti bagaimana kita menggunakan aplikasi Zoom ini di laptop atau di PC. Ya. Yang pertama sudah jelas. Pertama-tama kita harus memiliki aplikasinya dulu ya. Tapi sebelum itu kita harus cek dulu kondisi dari laptop kita, apakah sudah memenuhi syarat untuk dipakai untuk Zoom, terutama untuk mic dan kameranya, webcamnya ya, mikrofon dan webcamnya. Kalau misalnya laptop kita tidak bisa, kameranya sudah bermasalah, maka kita harus membeli kamera seperti ini, yang eksternal ya. Eksternal bisa digunakan, yang USB bisa digunakan juga. Kemudian selanjutnya pertama-tama kita harus cari dulu atau kita unduh atau kita download aplikasinya dulu. Kemudian selanjutnya setelah kita peroleh aplikasinya, itu kalau bisa di searching di Google, cari saja Zoom Windows. Kemudian selanjutnya setelah kita pasang, kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu pasang aplikasi Zoom Cloud Meeting untuk PC. Jadi kita pasang, ya seperti biasa diinstal. Kemudian selanjutnya kita akan lihat tampilannya seperti berikut ini. Kita bisa meeting, kalau misalnya kita hanya mau join atau mau bergabung dengan orang yang sudah melaksanakan meeting, cukup kita klik join meeting saja. Tapi kalau memang kita ingin membuat kelas sendiri, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa kita ingin membuat kelas daring sendiri, maka kita yang akan menjadi hostnya. Maka otomatis kita harus daftar registrasi ya. Ini tampilannya kalau di laptopnya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Jadi yang kalau kita mau join saja, klik join meeting saja, itu sudah bisa tinggal masukkan ID yang ada, atau bisa juga langsung kalau seperti sekarang menggunakan grup, kita bagikan linknya, kemudian tinggal, misalnya kita anggap saja ini anak-anak ya, anak-anak yang kita hadapi anak kita tinggal bagi linknya, kemudian anak tinggal klik di link tersebut, dan mereka langsung masuk di dalam kelas. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana caranya anak-anak kita bisa mendapatkan link itu, karena kendalanya sudah jelas, sudah tahu kendalanya pasti anak-anak kita yang memiliki data untuk internet, sudah pasti. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita ingin mengelola kelas sendiri, kita ingin membuat meeting sendiri, maka kita harus daftar. Dengan mengklik di sign in, masukkan data yang dibutuhkan, seperti berikut ini. Ini kita buat akunnya, kita bisa masuk menggunakan sign in tadi. Biasanya kalau ada laptop itu sudah dipakai untuk Facebook juga, kita pribadi ataukah melalui Facebook atau lainnya, biasanya dia muncul. Tinggal tergantung kita. Seperti tampilan ini. Ini ada tampilan seperti ini. Kita bisa pilih ketika kita klik di enter email, nanti akan muncul pilihan. Bisa sync in Google ataukah sync in Facebook. Tinggal kita pilih sesuai dengan selera kita. Jadi bisa Facebook, bisa juga Google. Tapi kalau saya sarankan baiknya pakai Google saja. Itu lebih aman. Hanya perbedaannya gini, kalau kita gunakan Google, email Google, ketika kita sudah selesai mendaftarkan semua akun kita bisa ambil sign in-nya, kemudian bisa registrasi kita itu dikirim ke email kita. Karena dikirim ke email kita, maka kita harus buka email kita, kemudian biasanya ada balasan dari Zoom, kita tinggal klik aja, klik link yang dikirimkan oleh Zoom tersebut.
Ketika link itu kita klik, maka registrasi kita sudah aktif. Kalau tanpa kita klik di email kita, biasanya itu registrasinya gagal. Oke? Kalau kita sudah registrasi, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau tampilan seperti ini, berarti Anda sudah memiliki akun dan ada gambar. Di sini biasanya ada gambar foto. Kalau kita ada foto kita sendiri, di sini biasanya muncul. Kalau memang akun itu kita sudah pasang dengan foto kita di situ di profil. Tapi kalau belum, biasanya ada kode nama kita, apakah S, J dan seterusnya. Oke. Di sini kalau kita sudah memiliki akun, sama dengan seperti tadi juga. Kalau misalnya kita hanya mau join, kita tinggal klik join saja. Ketika klik join, kita masukkan kode dari meeting yang kita ingin hadiri atau kita ingin ikuti. Tapi kalau kita ingin buat kelas sendiri, kita klik di new meeting. Ini ada new meeting, tinggal diklik saja. Kemudian kita akan mendapatkan kode. Kemudian tadi kalau untuk meeting ya, ini untuk ikut join tadi, kalau kita join saja, maka cukup masuk di meeting, masukkan ID meeting, kemudian rubah nama kita, atau bisa juga kita menggunakan nama yang sudah kita daftarkan tadi, kemudian tinggal klik join. Ada do not connect to audio, ada turn off my video, maksudnya itu apa? Bisa kita hilangkan suara dan tidak tampilkan video kita. Kemudian selanjutnya kita klik join. Maka kita akan langsung masuk ke dalam kelas daring yang sudah ada. Tampilannya seperti ini. Di sini kita tinggal klik di join meeting tadi itu, ini untuk yang ini untuk mengisi ID. Mengisi ID kita. Setelah itu di bawah ini ada Satria Aji, ini bisa kita ganti dengan nama kita. Nama kita. Kalau kita cuma join. Tapi bisa juga biasanya kalau kita sudah punya akun, itu otomatis nama itu ada. Tinggal kita klik di bawah setelah selesai di sini join. Kalau mau aktifkan do not connect to audio dan turn off my video, maka itu nanti ketika kita masuk langsung tampilannya akan gelap seperti yang tadi teman-teman sudah lihat di awal tadi. Artinya tidak ada suara, tidak ada video. Nah, kalau kita sudah masuk di meeting seperti ini tampilannya. Ini kita sudah masuk di meeting. Kalau kita mau buat meeting sendiri seperti ini namanya saya buat meeting sendiri, kita klik di new meeting Zoom, maka akan tampil seperti ini. Tampilan kita akan muncul. Jadi kita yang buat meeting itu akan muncul seperti ini. Sekarang permasalahannya bagaimana caranya kita mau ajak orang untuk meeting atau gabung ke meeting yang kita buat atau kelas yang kita buat. Maka caranya nih, tambahkan peserta rapat online. Ini ada dua versi ya. Bisa kita invite, kita ajak masuk mereka ke dalam. Misalnya anak-anak atau rekan-rekan kerja kita, kalau misalnya itu rekan kerja. Tapi di sini kita lebih fokusnya ke anak-anak ya. Kemudian ada juga yang membagikan meeting ID. Kita bisa bagikan meeting ID kita dan password kalau itu menggunakan password, atau bisa juga kita kopikan linknya. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada ID, ada password, atau bisa copy URL-nya di sini atau linknya di sini. Link inilah yang kita akan bagikan ke anak-anak di grup-grup, di grup WA atau di grup Messenger, tergantung kita mengolah grup apa. Dan mereka tinggal klik, kalau pakai link, diklik aja langsung masuk ke kelas otomatis. Kalau mereka sudah memasang aplikasi itu di handphone mereka atau di laptop mereka. Kalau belum, pasti diarahkan untuk, kalau laptop biasanya itu diarahkan langsung ke Chrome atau ke Dropbox, tergantung apa yang kita pakai, sesi apa yang kita pakai, mesin apa, pencari apa yang kita pakai. Langsung dia masuk. Walaupun kita belum menginstal aplikasinya di laptop. Tapi kalau di handphone pasti diminta untuk install aplikasi. Oke, kemudian ini kalau kita sudah tampil, sudah masuk ke dalam kelas seperti yang tadi.
Yang digunakan oleh IG ini saat ini adalah akun yang sudah akun berbayar, jadi tidak seperti versi yang ada. Yang kita ajarkan malam ini adalah versi yang gratis. Jadi Bapak Ibu bisa ambil yang free-nya, bisa klik tadi di sync in free. Jadi kemudian ambil yang free. Memang kendalanya adalah waktunya kalau kita mau jelaskan materi itu hanya 40 menit. Itu memang, tapi kalau bagi saya kalau menjelaskan materi 40 menit di anak-anak kita, saya pikir sudah cukup. Tapi ada acara 40 menit, tiba-tiba kelas kita bubar atau keluar semua, kita buat lagi kelas itu. Lagi ke kelas yang tadi, gunakan saja ID yang sama. Biasanya itu kalau kita sudah punya akun, ID kita tidak akan berubah. Kecuali kalau kita bikin jadwal. Misalnya kita mau bikin meeting kayak sekarang ini ya, yang ini yang sekarang, ini Pak Alwi langsung jadwalkan bahwa kita sebentar jam 20 malam ini akan ada meeting seperti ini. Nah, itu biasanya ID-nya akan berubah. Tapi selama kita menggunakan ID yang cuma masuk bikin new saja tanpa kita merubah ID, biasanya ID kita sama. Jadi kalau anak-anak mau masuk lagi, itu sudah gampang. ID kita sudah ada. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah kalau bagi saya untuk yang 40 menit. Oke, kemudian ini tampilannya. Kalau kita sudah masuk dalam kursus seperti ini, tampilannya. Kemudian biasanya kita ingin mengakhiri kelas. Kalau kita ingin mengakhiri kelas, kita cukup klik di bagian bawah dari aplikasi Zoom. Nanti ada tulisan Add Meeting. Add Meeting itu maksudnya keluar semua. Jadi kita mengeluarkan semuanya. Jadi ini penggunaan laptop. Kemudian yang berikutnya, bagaimana di handphone, bisa Android maupun yang ada di iPhone. Jadi antara Android dan iPhone ini saya pikir sama saja cara menggunakannya. Cuma perbedaannya adalah bagaimana mengambil aplikasinya. Kalau di Android, aplikasinya di Play Store ya, ambilnya di Play Store. Sedangkan untuk di handphone itu biasanya ada sendiri itu masalah itu. Jadi kalau misalnya di Android itu biasanya kita gunakan Play Store, tinggal kita Zoom atau Zoom Cloud Meeting itu langsung keluar, tinggal di download saja. Install kalau di Android. Sedangkan di Store untuk iPhone dan iOS juga sama. Diketik Zoom, kemudian tinggal diklik install, langsung terinstall. Konsultannya seperti ini. Kalau misalnya kita dalam perjalanan, tiba-tiba kita diajak oleh pimpinan kita atau oleh siapa, atau oleh teman kita atau siapa saja. Terus kita tidak sempat bawa laptop karena ribet, tidak sempat buka laptop, ya kita bisa gunakan handphone. Ini tampilannya. Jadi kalau handphone, kita cuma mau join, kita tinggal klik join saja. Klik join, kita masukkan kode meeting di sini, kode meeting kemudian tidak, kemudian ini tinggal kita klik join dan masuk seperti ini. Ini kalau misalnya kita mau daftar juga akun di lewat handphone juga bisa. Daftar akun di handphone juga bisa. Caranya sama dengan yang tadi, yang ada di komputer, tidak ada perbedaan. Cuma bedanya cuma tampilannya saja. Yang ininya tidak sama dengan tampilan di laptop dengan di handphone, bedanya situ aja. Tapi sebenarnya proses daftar akunnya sama. Kita sudah punya akun laptop tadi. Meeting itu langsung kita ambil yang tadi personal. Nanti kode ini tidak akan pernah berubah. Jadi tidak akan sama. Kecuali kalau kita bikin jadwal, bikin meeting sebentar jam 11, kita buat jadwal. Tapi biasanya akun berbayar kayaknya. Nanti teman-teman sebentar kalau mau tanya bagaimana mendapatkan akun berbayar, itu sedikit repot. Karena dia pembayarannya dalam bentuk dolar dan membutuhkan kartu kredit. Nah, seperti yang kita gunakan saat ini yang di IG Maluku ini sudah berbayar.
Dan ini nanti sebentar Pak Alwi sendiri yang akan ceritakan prosesnya seperti apa untuk mendapatkan akun ini. Oke, ini sama aja. Jadi antara laptop dan handphone sama, cuma di handphone itu karena dia dalam genggaman jadi gampang dioperasikan. Ya, ini sama juga. Tadi sama dengan di laptop. Kalau kita mau mulai meeting, ya kita tinggal klik new meeting ya tadi sama. Nanti akan tampilannya seperti ini kalau sudah banyak yang gabung. Jadi tidak berbeda sebenarnya antara di HP dan di laptop. Ya, mungkin perbedaannya cuma di tampilannya saja. Oke, saya kira untuk itu saja yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kita akan lanjut di tanya jawab. Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa kalau saat ini saya tadi baru menerima sebuah pesan di Messenger, ada mantan kepala sekolah mengirimkan sebuah video lelucon, orang Maluku juga sendiri yang bikin videonya. Di situ dia sampaikan bahwa dia minta kepada guru dan dosen untuk mengurangi tugas anak-anak di rumah. Artinya kalau bisa anak-anak jangan diberikan tugas. Karena dengan sistem belajar daring seperti ini katanya itu makan biaya besar. Karena orang tua harus beli data, sedangkan sekarang kan susah ya hidupnya. Hidup saya sudah susah menghadapi corona ini. Karena kita mau jualan, mau apapun susah. Nah, maka saya hanya rekomendasikan kepada teman-teman, kalau mau bikin kelas, alangkah baiknya jangan gunakan WA. Sebaiknya gunakan Messenger. Saya sarankan menggunakan Messenger. Atau gunakan pesan yang ada di Facebook. Pesan yang ada di Facebook itu kan biasanya terkoneksi langsung ke Messenger. Maka di situ gratis. Teman-teman guru bisa mengolah kelas, bisa mengirimkan materi, juga gratis. Tapi di foto ya, dia ada bentuk gambar. Kemudian siswa juga mengerjakan soal yang telah kita berikan, misalnya kita foto soalnya dan mereka mengerjakan, itu bisa mereka store tugasnya ke kita, tapi store-nya jangan di grup. Store-nya harus di japri masing-masing, jadi siswa kita menjapri ke kita. Jadi kita bisa langsung koreksi, salahnya di mana, kita bisa menulis di situ. Itu kelebihannya kalau kita menggunakan Messenger. Dan itu langsung dikirim ke anak-anak kita, dan itu gratis. Tanpa data pun. Yang penting anak-anak punya handphone Android, kemudian diaktifkan datanya walaupun tidak punya data, bisa digunakan untuk pembelajaran Messenger itu. Dan itu gratis. Oke, saya kira itu saja sementara yang bisa saya sampaikan, nanti akan berkembang kemudian. Mungkin Pak Al, yang perlu saya sampaikan untuk malam ini sampai di situ. Mungkin Pak Al bisa ambil alih. Oh, ternyata sudah banyak di kelas ya. Tadi saya sempat lihat kelas, sudah banyak yang masuk. Sudah ada 12 orang ya. Jadi kawan-kawan mungkin yang saya berbagi hari ini sampai di situ saja. Nanti sebentar akan berkembang di forum. Mungkin Pak Al bisa lanjutkan. Oke, demikian. Terima kasih. Silakan Pak Al. Oke, terima kasih Pak Din atas ilmu yang dibagikan untuk kita pada malam hari ini. Kami perlu laporkan lagi bahwa sampai saat ini kita sudah 14 orang yang terhubung. Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu tanya jawab ya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya kaitannya tentang pemanfaatan aplikasi Zoom Club Meeting dalam pembelajaran atau dalam membuka kelas dalam jaringan atau yang kita sebut dengan kelas bebas corona. Silahkan bisa melalui chat ya, atau raise hand di kanan handphone Bapak Ibu, ada fasilitasnya. Ya, nanti kami aktifkan mic-nya. Oke, Pak Mucal ya. Pak Mucal. Halo, Pak Mucal. Pak Ketua. Ya, halo. Ya, halo. Ya, halo. Silahkan, Pak. Ya, Assalamualaikum. Ya, yang
penggunaan Zoom ini kan untuk pembelajaran daring. Ini merupakan barang baru ya untuk kita. Mungkin bagi sebagian teman-teman ini sudah tidak asing lagi, tapi ada beberapa teman termasuk saya juga ini adalah barang baru yang harus betul-betul kita pelajari sebelum kita menyiapkan kelas untuk siswa-siswa kita. Yang saya ingin mau tanyakan terkait dengan teknik penyajian materi yang seperti tadi Pak Adin jelaskan, kemudian di background layar masing-masing peserta itu sudah muncul materinya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bagi-bagi tipsnya untuk latarnya, mungkin kita yang bisa itu latarnya berganti-ganti itu. Kadang Pak Alfi ganti di pantai, kadang Pak Alfi ganti di gurun, di mana-mana gitu. Mungkin bisa dibagi. Itu aja sementara dari saya, nanti baru kita kembangkan lagi. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi Bapak Ibu, Pak Mucal ini adalah Ketua IGI Kabupaten Seram bagian Barat yang mengakomodir kegiatan kita malam ini. Silahkan Pak Adin ditanggapi. Oke, terima kasih. Selamat datang Pak Hardi. Walaupun pulsanya tadi sudah habis, katanya tiba-tiba sekarang sudah hadir ya. Oke, jadi gini, Pak Mucal, mungkin kalau lihat di layar Anda sekarang, karena Pak Mucal juga menggunakan laptop, itu nanti bisa lihat ada tulisan share. Di bagian bawah, diklik aja di layarnya, nanti akan muncul share. Ada tulisan share ya. Ada Pak? Tanya langsung ke penanya. Share screen. Ya, itu nanti, tapi gini, kalau Bapak mau tayangkan materi, Bapak buka dulu materinya. Materinya sudah dibuka. Jadi kalau materi itu belum dibuka, ketika mau share, tidak akan terbaca. Jadi kita buka dulu materi yang kita ingin share, misalnya kayak tadi PowerPoint ya. Kemudian kita klik share. Tapi biasanya gini, karena ini kita di IGI menggunakan sudah berbayar, saya bisa bagi dari sini. Atau Pak Mucal nanti sebentar bisa bagi dari situ. Gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan yang tadi saya bilang, kita gunakan akun gratis, biasanya itu hanya host yang bisa. Hanya host. Kalau misalnya sekarang Pak Alwi host ini. Terus materi saya itu tidak bisa saya bagi dari saya. Kalau kita gunakan yang gratis. Harus Pak Alwi yang, jadi materi saya kirim ke Pak Alwi yang tayangkan. Itu kalau yang gratis. Kenapa? Karena kalau kita gunakan oleh orang lain yang bukan host, dia langsung bubar nih kelas. Langsung bubar, keluar semua. Kayak gitu. Kalau kita gunakan yang gratis. Tapi malam ini karena kita gunakan yang sudah berbayar, alhamdulillah di Ikatan Guru Indonesia sudah berbayar, jadi kita bisa dari sini bisa. Gitu. Kemudian kalau misalnya mau bikin di belakang kita ini, waduh, itu gampang saja Pak. Pak Mucal bisa lihat ada tulisan di stop video, coba lihat di stop videonya Bapak. Itu bagaimana? Ada arah panah kanan enggak? Ada arah panah kanan di stop videonya Bapak? Stop. Ada ya? Di laptop nggak ada Pak. Di laptop ada, klik aja di samping tulisan stop video, di stop video itu di gambar, Bapak kan kalau mematikan video kan klik di stop video ya. Di bagian sebelah kiri, oh, iya. Bawah sebelah kiri. Iya. Ya, arah panah ke atasnya itu diklik Pak. Arah panah ke atas diklik, ada di situ cost virtual background. Oh, cost virtual background, oke. Ya, coba diklik aja Pak, kita mau lihat Pak. Kita mau lihat Bapak ada enggak? Ini sekarang Pak Bas ada berbagi ini. Nah, apa yang dibagi lagi ini? Iya. Terus di situ nanti Bapak tinggal pilih aja Pak. Ada gambar apa yang tersedia? Itu kayaknya ada rumput-rumput, jembatan, diklik aja Pak. Oh, gitu ya. Kalau Bapak sudah punya layar besar di belakang Bapak bisa menggunakan misalnya grand screen. Nah, itu bisa Bapak langsung hilangkan klik
yang di bagian bawah itu dicentang, terus hilangkan warna hijau. Nah, atau Bapak tinggal klik aja warnanya di belakang Bapak, nanti akan muncul lebih bagus lagi. Karena kita sekarang ini tidak menggunakan screen share, ya sudah. Cukup kita pilih saja gambar yang ada. Coba Pak Mucal, coba pilih Pak. Silahkan pilih Pak gambar yang ada. Pilih aja Pak. Pilih gambar apa ada? Misalnya jembatan. Itu ada gambar yang rumput-rumput. Coba. Ini coba aja Pak. Nanti Bapak punya di background Pak. Iya. Klik virtual background. Di virtual background itu ada virtual background. Di virtual background akan muncul setting Pak. Muncul setting. Setting itu kan ada general, video, audio, chat, virtual background. Nah, virtual background itu diklik Pak. Virtual backgroundnya diklik. Sudah Pak? Bentar. Nah, Gitu ya? nah kayak gitu Pak. Oh iya. Jangan munculkan gurita Pak. Bapak yang bikin lapar saja. Seperti itu Pak. Jadi Pak Moja nanti bisa mengganti, tapi itu karena kebetulan warna kontras di belakang Bapak itu banyak warna, makanya tidak sempurna. Oh ya, Kalau siap. warnanya satu warna saja pasti gampang. Itu kayak Pak Hari sudah ganti di belakangnya juga. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau di handphone kayaknya saya belum lihat, belum ada fasilitas ini ya. Yang ada ini untuk laptop saja. Memang kalau kita mau buat suasana supaya anak-anak kita itu tidak membosankan, ya harus begini, kita rubah. Iya. Ya, begitu ya. Kalau yang share tadi seperti itu. Share itu aktifkan dulu file yang mau di-share, itu bisa PDF, bisa PowerPoint, boleh video. Boleh video juga boleh Pak, gambar-gambar. Kemudian setelah sudah aktif, Bapak klik di-share. Kemudian di-share itu nanti akan muncul semua halaman, termasuk papan tulis Pak. Ada papan tulis seperti ini. Kalau saya share, ada papan tulis. Ini whiteboard. Setelah diklik yang mau dibagi, kemudian klik di bagian bawah share. Ini ada papan tulis. Kita bisa mengetik di sini. Seperti ini ya. Kita bisa mengetik. Kayak gini ya. Atau materinya apa hari ini gitu. Atau kita bisa langsung tulis langsung juga boleh. Kayak gini ya. Kita memilih seperti ini. Kita tulis aja langsung, ini bisa. Jadi ini fasilitasnya sudah luar biasa sebenarnya kalau gunakan Zoom ini ya. Ini kita bisa menulis. Seperti itu Pak. Oke, sip, cukup. Oke ya, bisa ya? Bisa, oke. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain juga? Wih, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kok hostnya berubah ini? Iya Pak, saya mau tanya sebelum mic-nya dimatikan, saya mau tanya itu gimana cara ganti orang itu. Tadi di Pak Alfi itu orang lain, sekarang orang lain juga. Oh, itu kan. Oh, yang itu studionya Pak, satu studio itu mereka. Oke, Pak. ya biar kita nggak tegang. Oke, itu aja dari saya. Muncul ketahuan deh. Oke, teman-teman yang lain silakan, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Banyak. Dari studio Ambon silakan di ini Pak, langsung Pak dikawal Pak. Iya, mau tanya. Aku mau tanya. Ini hostnya kok ikut tanya. Hostnya mau tanya sih. Iya, mau tanya. Ini kenapa ini Bapak Samad ini tidak muncul videonya ini? Ini padahal jaringannya 4G. Oh, Pak Samad ya. Sama Pak Rahim Walu apa Wali? Pak host. Kebetulan kita punya bos besar sudah masuk ini Pak, Bapak Kadis Kabupaten SPB. Kebetulan tadi saya diminta untuk beliau untuk memberikan kita penguatan sedikit untuk malam ini. Jadi saya usulkan beliau kasih sedikit kita punya penguatan pada kita semua. Oke, silakan Pak.
Silakan Pak Kadis. Pak Kadis saya. Siapa? Oh begitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Selamat malam, assalamualaikum. Diaktifkan mic-nya, Pak. Halo, assalamualaikum, Pak Kadis. Halo, assalamualaikum, Pak Kadis. Ya, Iya, mungkin kasih wejangan Pak. Ini kita barusan pelatihan dengan teman-teman guru di SBB. Siapa tahu mungkin ada 1-2 motivasi yang bisa disampaikan malam ini. Kita sudah berjalan sekitar 1 jam lebih. Mungkin dan aktivitas ini kita rekam Pak untuk portofolio kita. Mungkin Bapak bisa kasih motivasi sekali lagi. Kemarin sudah berikan motivasi juga begitu. Ya silakan Pak. memperkenalkan sementara ini saya dokter toh. Mata laptop ya sih cerita. Kurang kedengaran kah Bapak? Pak Ode? Diulangi Pak. Halo, assalamualaikum Pak Kadis. Assalamualaikum. Mic-nya masih mati mungkin Pak Kadis. Artinya di mana? Bapak dulu. Mas, dia bisa masuk. Dia bisa masuk. Saya masuk. Tadi mati. Kita kasih mati. Lihat ini ganti. Saya masuk. Ganti pemain. Halo, Assalamualaikum Pak Kadis. Halo, Pak Kadis. Waalaikumsalam. Halo, Pak Kadis. Pak Kadis. Assalamualaikum Pak Kadis. Assalamualaikum Pak Kadis. Mendengar suara kami Pak? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kadis. Pak Kadis. Halo, Pak Kadis. Belum pakai HP kayaknya, pakai HP. Iya, kayaknya volumenya belum naik ini. Volume. Coba Pak Al chat Pak. Chat ke beliau Pak. Ya. Pak Mucal bisa chat Pak Kadis. Ya, Pak Hardin. Pak Din, Pak Suardi. Yes. Ya. Suardi, hitung. Halo.
Ya, bagaimana Pak? Bagaimana? Bisa di Silakan copy. Pak, ada yang bisa disampaikan? Untuk kayak kendala itu di handphonenya, kayaknya handphone itu kendala kayaknya kurang kedengaran suara atau mana itu. Iya, ini Pakai yang sudah tadi. aktif mic beliau sudah aktif. Iya, mic-nya sudah aktif. Oke, sambil menunggu Pak Kadis, Bapak Ibu yang lain silahkan yang ingin bertanya-tanya tentang pemanfaatan aplikasi Zoom Cloud Meeting untuk membuat kelas dalam jaringan. Silahkan Bapak Ibu bisa lewat chat di bawah handphone Bapak Ibu atau yang menggunakan laptop, ya. Kemudian atau bisa melalui raise hand, ya. Silahkan. Ibu Ita. Halo Ibu Ita. Halo, Pal. Ya, gimana Bu Ita? Ya, saya mendengar aja. Kemarin saya nonton tutorialnya yang di grup. Tapi saya ingin langsung dengar dari narasumbernya. Sambil praktek Bu ya? Iya, ini saya pegang HP, itu saya pakai laptop, tapi saya pakai HP juga. Ini posisinya di mana Bu? Ini natural Poka. banget latarnya. Di Poka. Oh, di Poka, Di di rumah rumah. ya? Iya, Di belakang rumah Bu ya? depan pantai. Depan rumah, teras. Keren. Keren. Ya. Halo Pak Kadis. Kalian. Pak Kadis, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis mendengar suara kami. Ya Bapak Ibu, Pak Kadis Pendidikan Kabupaten Seram bagian Barat sudah bergabung dengan kita untuk kelas SPB malam ini. Pak Kadis bisa mendengar suara kami, Pak? Aplikasi mic beliau, Pak. Ya, bentar ya. Halo, Pak Alfi ya? Ya. Ya, Jadi ya, bisa ya? selamat datang Pak di kelas daring klinik pembelajaran daring Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku. Teman-teman, hari ini sudah bergabung kurang lebih 16 ya, 16 guru dari Kabupaten Seram bagian Barat dan ada 3 guru ya dari Kota Ambon yang bergabung malam ini. Silakan Pak, mungkin bisa beri penguatan buat teman-teman sebagai motivasi bagaimana desain kelas bebas corona seperti ini. Ya, silakan Pak Kadis. Oke, makasih Pak Alfi. Selamat malam teman-teman guru, para pengawas, para pegiat pendidikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Alfi gangguan karena saya lagi pulang kampung Pak Alfi. Oh iya. Kampung untuk gerakan guru-guru di kampung. Saya mulai cicil Humbual ini. Jadi Iya, Pak, ya. kita gerakan guru-guru untuk mengadakan penyemprotan di masjid, di gereja, di sekolah-sekolah. Sehingga kita antisipasi selain kita punya kegiatan daring seperti ini, saya berharap ada aktivitas lain yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa berharap dari kesehatan sendiri, tapi mari kita para guru membantu mereka juga untuk menjaga kebersihan, menjaga ruang-ruang kelas, sehingga kita
walaupun anak-anak belum di sekolah, tapi kita mempersiapkan itu sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi aktivitas siang saya seperti itu, Pak Alfi. Jadi saya sudah lewat Ani tadi di Ketua IGI punya kampung, cuma sudah maghrib di situ dapat saya maghrib. Kita mulai arah dari area T tadi semua. Sekarang saya sampai pagi ini di Katapang. Saya sisir sampai ke sana semua sama teman-teman guru yang mau berpartisipasi. Kita lakukan penyemprotan di masjid, di gereja, di tempat anak-anak sekolah nongkrong, dimanapun kita siang kita lakukan seperti itu. Malam saya berharap kuliah-kuliah daring seperti ini kita lakukan malam seperti ini biar kita bisa mengevaluasi sampai sejauh mana pembelajaran di rumah yang kita galakan. Khusus untuk SPB ini sangat penting sekali karena sampai sejauh ini kita akui bahwa memang beberapa sekolah di pegunungan, di pesisir, apalagi di pulau-pulau itu belum sempat kita bisa daring seperti ini karena terkendala jaringan, terkendala beberapa hal yang memang masih terbatas. Tapi keterbatasan itu jangan kita menjadi pembatas buat kita para guru, para pegiat pendidikan untuk melemahkan semangat kita untuk pembelajaran buat anak-anak. Sistem daring ini juga, saya berharap semua guru bisa memiliki inovasi-inovasi tersendiri dengan sistem daring. Jadi tidak perlu juga harus punya Android baru bisa kita lakukan sistem daring. Lewat SMS, lewat apapun, tapi kita bisa lakukan pembelajaran di rumah. Walaupun ada beberapa hal keterbatasan. Jadi keterbatasan itu jangan kita jadikan sebagai hambatan yang memberi alasan buat kita tidak bisa melakukan sesuatu. Prinsip kita, guru itu harus bisa berbuat sesuatu. Walaupun di rumah, kita bisa melakukan sesuatu. Nah, sistem daring seperti ini penting sekali buat para guru, apalagi para pegiat-pegiat pendidikan yang sudah bisa memiliki fasilitas, sudah memiliki akses untuk hal ini. Ke depan, dalam tahun ini, Dinas Pendidikan SPB ini ada karena sistem daring ini sudah kita anggap sebagai suatu solusi bila terjadi kondisi-kondisi seperti ini, sehingga dalam tahun ini mungkin 1-2 bulan ke depan itu Dinas Pendidikan akan menyediakan beberapa Android dan kita distribusi ke sekolah-sekolah, Pak Alfi. Jadi ini untuk sedikit membantu para teman-teman, guru, kepala sekolah, pengawas yang masih kesulitan memiliki Android. Kita harus fasilitasi itu. Ini masih sebagian kecil yang bisa kita lakukan, tapi paling tidak 1 bulan ke depan ini kita siapkan untuk itu. Kita tidak tahu nih kondisi kita sampai di mana dengan COVID-19 ini. Kita tidak tahu. Nah, untuk itu antisipasi ke arah itu kita harus lakukan. Dinas Pendidikan dalam hal ini memiliki tanggung jawab penuh untuk mencoba memfasilitasi guru-guru. Mungkin bersabar 1-2 bulan ke depan, Android ini akan kita distribusi ke para sekolah, para guru-guru, sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam sistem daring ini. Saya sudah pantau beberapa teman di Kairatu, seputaran Kairatu, seputaran Muhammad Muka sudah mulai menggunakan sistem daring lewat seperti ini, tapi belum semuanya karena keterbatasan yang saya bilang tadi. Untuk itu saya berharap setiap guru, setiap pegiat pendidikan mari mendukung program daring seperti ini, karena ini salah satu hal yang efektif yang bisa menghambat pencegahan. Kita bisa mencegah corona itu, karena ini bukan lagi jarak yang 1 meter yang ditetapkan itu, tapi ini berpuluh-puluh meter, maaf, kita sudah menjauh seperti ini. Dan kalau kita semua sepakat seperti ini, saya rasa mau di sekolah, mau di rumah, kita bisa lakukan sesuatu, tidak ada masalah. Dinas Pendidikan baru 2 hari lalu juga mengeluarkan
karena berdasarkan edaran pemerintah edaran Menteri untuk penyetopan beberapa ujian nasional tidak kita lakukan, tapi Dinas Pendidikan menetapkan beberapa kriteria paling tidak menjadi rujukan biar ada penilaian situ. Jadi edaran Menteri kan secara umum saja dia memberikan gambaran untuk tidak ada lagi ujian nasional. Tapi paling tidak setiap dinas harus bisa menetapkan kriteria bagaimana guru menilai murid itu. Dan kemarin kita sudah sebarkan di semua kepala sekolah 2 hari lalu, sehingga saya rasa ujian walaupun ini sistem daring atau apapun yang kita lakukan, evaluasi tanpa ujian tatap muka, saya jamin di SBB tidak ada masalah. Mungkin itu Pak Alfi. Kita butuh diskusi dari teman-teman pegiat, apalagi guru-guru ini. Saya ingin mereka lapor kira-kira di kondisi mereka seperti apa sistemnya. Apa sudah jalan sistem daring atau sistem belajar seperti apa di setiap sekolah. Sehingga ini masukan buat saya untuk kita evaluasi setiap minggu. Jadi setiap minggu ada kebijakan-kebijakan dari dinas untuk memperkuat sistem daring atau apapun yang dilakukan, sistem pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Saya butuh diskusi dari teman-teman semua dan butuh masukan. Kira-kira kita solusinya seperti apa? Mungkin itu Pak Alfi. Ya, terima kasih Pak Kadis atas motivasi yang diberikan buat kami di ruang kelas daring ini. Bapak Ibu yang mau berdiskusi dengan Pak Kadis silahkan lewat chat, nanti saya aktifkan mic-nya. Sebagai informasi juga buat Pak Kadis bahwa kami ini hikmah dari adanya corona, kami tidak bersyukur, tapi ini hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya dari kanal pelatihan yang sudah kami tetapkan, dan kami memiliki satu kanal lagi, namanya kanal pelatihan daring ya, seminar daring yang kami beri nama dengan Selingan. Dan ini batch 3. Kami sudah jalan 3 kali ya dengan Kementerian Agama Kota Ambon. Kemudian pada malam Jumat kemarin, hari Kamis, kami juga berjalan dengan Dinas Pendidikan Kota Ambon, juga bergabung dengan Pak Kadis seperti ini. Dan untuk ketahui Bapak Ibu sekalian dan juga Pak Kadis bahwa kami tetapkan untuk Kabupaten Seram bagian Barat adalah hari Sabtu. Ya, setiap hari Sabtu malam minggu ada daring seperti ini. Dan nanti materinya akan di-share 1 hari sebelum kegiatan daring ini dibuka. Seperti itu Pak Kadis sebagai laporan dari kanal pelatihan IGI Maluku. Dan kami Siap. Ya, kami sangat mengapresiasi kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian Barat kaitannya tentang penyediaan Android untuk menyikapi persoalan COVID-19. Dan semoga kita berdoa wabah ini cepat selesai. Kemudian ini menjadi masukan bagi dinas-dinas pendidikan di 11 kabupaten kota Provinsi Maluku, bahwa pentingnya teknologi bukan menjadi sesuatu yang menghalang kita lagi. Nah, kalau misalnya dari awal kita semua menganggap bahwa teknologi ini penting, pasti saat ini kita sudah terbiasa. Dan contohnya di beberapa sekolah mampu menerapkan, ya, jangankan di perkotaan, bahkan di beberapa kabupaten pun mampu menerapkan dan orang tuanya mendukung. Karena apa? Karena sering dibiasakan seperti itu. Ya. Oke, itu dari saya. Kemudian saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu yang lain yang ingin berkomentar langsung dengan Pak Kadis, silakan. Bapak Ibu guru yang SBB. Pak Samad. Halo Pak Samad. Ya Pak. Iya Pak. Ya, silahkan Ibu Asmawati. Ibu Asmawati. Halo Ibu Asmawati. Halo.
Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Halo. Silakan. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan ini terkait materi yang disampaikan. Kemudian terima kasih Pak Kadis atas respon baik jika nanti ada tersedianya Android. Karena alhamdulillah dalam pekan ini kami sudah menjalankan kegiatan daring atau kelas mengajar dengan kegiatan daring. Cuman di sini kendalanya kami tugaskan biasanya itu 2 orang. Tapi yang bisa masuk hanya sekitar 15 sampai sekitar 20 orang. Sisanya itu tidak bisa masuk karena tidak mempunyai Android. Kemudian terkait materi yang saya tanyakan Pak, aplikasi Zoom ini hanya 40 menit untuk yang gratis. Sehingga ketika ada saat tanya-menanya antara siswa, tiba-tiba tuh jaringannya terputus, tidak bisa lanjut. Jadi masuk lagi melanjutkan materi. Halo, Ibu As. Ibu As. Halo, Ibu As. Halo. Ya, halo. Lanjut, Bu. Lanjut. Ya. Ketika materinya disampaikan selama 40 menit, tiba-tiba channelnya keluar masih dari akun Zoom-nya. Bagaimana supaya sampai pembelajaran selesai. Yang tiga yang ingin saya tanyakan terkait masih juga, ketika Zoom ini kan dia mau share materi. Ketika share materi selesai kan ada kegiatan latihan soal. Kita menggunakan aplikasi quiz. Apakah boleh Zoom dan quiz itu berjalan dalam satu aplikasi Pak? Maksudnya jalan samaan. Kita bisa mengatakan bahwa kan kalau di quiz kan kita hanya lihat ratingnya ya Pak ya. Sehingga bisa lihat bahwa siswa mana yang sudah ada di rating atas, mana yang belum mengerjakan soal. Tapi misalnya kita mau melihat bahwa dengan video langsung bahwa siswa itu sama kita interaktif gitu Pak. Halo Pak. Oke, sudah Bu? Halo. Ya, halo. Demikian Pak, ya. Oke, makasih Bu As ya. Demikian Pak. Ya, oke. Ya. Ya, saya tampung dulu, kemudian Pak Samad, silahkan Pak Samad. Halo, Pak Samad. Ya, Pak. Ya, Saya kedengaran, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Mungkin dari saya pembelajaran daring untuk siswa di tempat saya mengajar di SD Negeri Ternate, Pak. Salah satu kendalanya itu, ya salah satu kendala juga HP, kemudian di Jayabakti itu jaringannya juga kurang bagus, sinyal internetnya juga kurang bagus. Kalau saya di Longgi jaringannya agak bagus juga. Jadi salah satu kendala di situ Pak untuk jaringannya. Kemudian siswa-siswa saya kontak, tanya mereka tidak punya HP. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran daring belum bisa dilaksanakan di sekolah saya. Jadi mungkin kalau sudah kalau bisa diusahakan ya mungkin saya juga harus ilmu. Maksudnya mereka juga harus tahu bagaimana caranya itu. Saya harus juga mengajari mereka bagaimana cara untuk melaksanakan pembelajaran daring. Mungkin itu saja dari saya. Ya itu saja Pak Alfi. Makasih Pak. Ya, makasih Pak Samad. Oke, kita jawab dulu pertanyaan Bu Asmawati. Tapi mungkin kita beri kesempatan buat Pak Kadis terlebih dahulu menjawab pertanyaan Pak Samad. Silakan Pak Kadis. Oke, terima kasih Pak Alfi.
Pak Samad dan Ibu Ati, ini keterbatasan kita seperti itu. Jadi sistem belajar di rumah ini kita kondisikan sesuai dengan kondisi kita. Misalnya yang seperti yang disampaikan Pak Samad tadi, kalau siswa tidak ada HP, tidak ada apapun, saya rasa setiap guru punya inovasi tersendiri untuk soal bisa sampai. Bisa saja soalnya dikasih di rumah atau di SMS ke HP orang tuanya. Jadi yang saya bilang, Android ini akan dikasih per sekolah. Sulit juga kalau kita menyediakan semua Android untuk siswa. Itu sulit juga program itu. Tapi yang di keluhan tentang jaringan, keluhan tentang itu, ini kita sudah lagi koordinasi dengan Infocom untuk setiap tahun itu ada pemasangan internet di setiap sekolah, apalagi SMP. SMP itu sudah kita targetkan untuk tahun ini dan tahun depan harus sudah selesai pemasangan internet di seluruh SMP. Nanti baru kita satu persatu perlahan ke SD dan SD. Jadi itu yang kita programkan untuk jaring ini. Tidak bisa juga kita melakukan secara sporadis, itu berkaitan dengan yang kita sediakan. Tapi tidak usah kecewa, tidak usah. Saya rasa semua guru punya semangat yang sama dengan semua pegiat-pegiat pendidikan di daerah 3T. Jadi kita tuh harus, setiap guru daerah 3T harus memiliki semangat yang survive 4 malahan 10 kali lipat dibanding sekolah-sekolah yang ada, dibanding guru-guru yang ada di kota-kota besar. Karena apa? Karena di daerah 3T ini, khususnya di wilayah Selam bagian barat, ini keterbatasan. Tapi yang saya sampaikan tadi bahwa keterbatasan ini jangan menjadi kita terbatas untuk menyampaikan pembelajaran ke siswa. Kita jangan menjadi keterbatasan kita menyampaikan ilmu ke siswa. Kita memiliki masing-masing memiliki strategi yang bisa kita. Kalau tidak bisa daring seperti ini, video conference seperti ini, bisa lewat WA, bisa lewat SMS. Saya rasa masing-masing sekolah punya. Yang penting anak-anak jangan disuruh belajar di kelas, harus di rumah masing-masing. Dengan tugas-tugas yang jangan memberatkan juga. Jadi biarkan mereka enjoy melakukan pembelajaran di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa yang dikeluhkan dari Al-Hilal tadi, kita tampung hampir sama dengan yang di Cikunate, dan kayaknya Al-Hilal ini salah satu target yang akan kita sasar sebenarnya. Untuk yang saya bilang program Android tadi, itu salah satu sekolah yang kita sasar. Karena sekolah-sekolah yang kita sasar ini, itu sekolah-sekolah yang sudah memiliki jaringan internetnya yang bagus, yang bisa dijangkau. Karena percuma kita mendistribusi Android, tapi tidak dipakai untuk jadi, makanya yang pertama, kita lakukan kerjasama dengan Infocom dulu untuk menjamin konektivitas internet ini. Bila itu sudah terjamin, sekolah-sekolah ini yang akan kita sasar. Jadi banyak kan dari wilayah daerah Ciru sampai wilayah Eratu itu kan sudah bagus jaringan internet. Dan beberapa daerah lagi yang kita sasar. Di Taniwil juga sudah mulai bagus, khususnya di Taniwil MP1. Dan itu akan kita sasar di sini. Memang ini harus sebuah gerakan perlahan-lahan, tidak bisa kita sporadis karena ini menyangkut dengan penyelenggara. Tapi paling tidak ada starting point buat kita bahwa ini yang penting sebenarnya ini. Kalaupun suatu saat kita dalam kondisi seperti ini kita sudah siap. Ini yang akan di dinas di grup SBB akan mempersiapkan antisipasi. Kita tidak tahu nih kapan selesai masalah kita. Mungkin itu soal masalah ini aplikasi pakai Zoom atau pakai itu kayaknya nih lebih ahlinya Pak Alfi. Saya cuma pengguna sebenarnya nih.
begitu. Iya, Pak. Mohon dibantu Pak Alfi. Terima kasih. Malam ini saya bertugas sebagai host, Pak. Jadi Oh begitu. ada teman kita dari Maluku Tengah, beliau juga bagian apa, pelatihan yang mengatur kanal-kanal pelatihan IG, dan ada kita bergabung malam ini ada Pak Bas juga dari Maluku Tengah dan Pak Ardi dari Maluku Tengah juga. Silahkan Pak Din, mungkin bisa tanggapi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Asmawati. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam Pak Din. Ya, oke teman-teman. Jadi kendala di SBB, saya juga berharap Pak Kadis bisa menjembatani agar semua jaringan itu bisa hadir di SBB, Pak. Karena kalau kita mau lihat ini bukan persoalan COVID saja, Pak, COVID-19, tapi memang sudah seharusnya ini dari 2019 kemarin Pak Jokowi sudah sampaikan tentang ini, bahwa nanti sudah bisa kerja dari rumah, dan ternyata sekarang ada COVID dan ini terbukti terjadi. Jadi mudah-mudahan Pak Kadis mungkin bisa menjembatani ke pemerintah daerah agar bisa mendorong Telkomsel atau apa bisa cepatnya memperbaiki jaringan untuk di wilayah SBB sehingga pembelajaran pun bisa jalan. Karena sebenarnya kalau ada jaringan, ada yang gratis Pak. Kita bisa pakai yang gratis, tidak perlu harus bayar. Oke, tapi sebelumnya saya mau jawab dulu dari Ibu Asmawati tadi. Ibu Asmawati jadi gini, kalau misalnya Ibu Asmawati melakukan pembelajaran di Zoom gratis dan 40 menit keluar, yang penting Ibu masuk lagi, yang penting ini, sebelum pembelajaran dimulai, sampaikan ke anak-anak, Ibu harus punya grup. Ibu harus buka grup dulu, dan saya itu merekomendasikan ke Ibu bikin grup. Memang kata tadi Ibu bilang kendalanya ada yang tidak memiliki handphone. Tapi bisa diakali Bu, untuk anak yang rumahnya berdekatan dan punya handphone, nanti anak itu bisa nebeng di siswa yang dekat rumahnya yang punya handphone. Jadi awalnya gini, Ibu harus memiliki grup anak-anak itu. Misalnya yang paling tadi saya bilang dari awal tadi bahwa yang paling murah itu kan Messenger. Messenger yang kita gunakan. Jadi Messenger itu gratis. Ibu tinggal membuat grup di Messenger, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone. Udah. Kemudian masukkan salah satu yang punya Facebook atau orang tuanya, gabungkan. Kemudian nanti bisa anak itu menggabungkan teman-temannya atau orang tuanya menggabungkan orang tua yang lain. Seperti itu. Dan solusi terbaiknya adalah ketika anak yang tidak memiliki handphone itu bisa mereka nebeng di teman-teman yang punya handphone yang rumahnya berdekatan. Gitu. Maksudnya kalau berdekatan. Kemudian ketika Ibu keluar di Zoom 40 menit tadi, itu Ibu punya ID tidak akan berubah lagi. Yang penting Ibu sudah daftar, ID sering melakukan Zoom terus-menerus, itu nanti ID itu tidak akan berubah. Jadi ketika Ibu sudah bagi Ibu punya ID ke anak-anak melalui grup misalnya, atau melalui SMS, atau melalui apa, tergantung dari Ibu, itu kemudian Ibu masuk lagi, buka kelas lagi, itu mereka anak-anak langsung masuk. Menggunakan nomor ID yang sama yang tadi yang Ibu pernah bagikan ke mereka. Jadi tidak perlu risau. Ini salah satu solusi karena Zoom ini mahal kalau kita beli mandiri. Jadi kenapa saya selalu bilang kita gunakan yang gratis. Kalau ada yang gratis, kenapa kita harus gunakan yang berbayar? Itu solusinya Ibu. Jadi Ibu masuk lagi, ID-nya Ibu itu sudah tersimpan. Jadi anak-anak masuk lagi di Zoom, seperti tadi yang saya tayangkan di awal tadi, di materi tadi. Itu saya tayangkan dulu ya, sabar ya. Nanti di bagian di handphonenya mereka itu, kalau misalnya gunakan handphone, ya di sini Bu. Ini sini ada tulisan join meeting, jadi mereka join meeting di sini. Kemudian di sini biasanya itu ada tulisan meeting ID. Di meeting ID ini kalau misalnya sudah pernah digunakan, sudah pernah masuk di grup, nanti mereka akan muncul arah panah ke bawah. Arah panah ke bawah muncul kalau sudah pernah digunakan 1 atau 2 kali atau 3 kali. Kemudian mereka tinggal klik, kemudian ada namanya Ibu di situ, tidak akan hilang. Mereka tinggal klik namanya Ibu, kemudian join meeting lagi, akan masuk lagi di kelas. Kira-kira seperti itu Ibu Asma.
Jadi tidak serepot itu. Jadi ketika ibu putus, kemudian ibu buka kelas lagi, mereka masuknya cepat, tidak lama. Jadi kalau saya sih merekomendasikan gunakan yang gratis saja, kenapa gunakan yang bayar. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Kemudian tadi Pak Samad ya. Pak Samad tadi mungkin Pak Kadi sudah jawab ya. Mungkin dari saya seperti itu Ibu Asma. Kalau masih mau kembalikan ke Pak Alwi. Yap. Halo Pak Al. Atau Ibu Asma masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya Kak, ini terkait misalkan kan kami sudah jalan menggunakan Zoom, tapi perlu juga menggunakan kuisis Pak. Misalkan kalau dua-duanya jalan bersamaan bisa tidak Pak? Kan kalau pembelajarannya kan kita share materi, setelah share materi selesai, terus kita kalau di kuis kan, kalau misalnya dia sendiri kan yang kita lihat cuma rating peserta didiknya Pak. Siapa yang ada di paling atas, siapa yang masih di bawah, siapa yang belum mengerjakan soal. Tapi misalkan kita langsung bertatapan seperti Zoom, langsung sekaligus sama kuisnya. Jadi kita bisa lihat, oh peserta mana nih yang mereka punya kegirangan seperti apa, kan kita bisa langsung tatap gitu Pak. Oh ya, oke. Jadi gini Bu, memang di meeting ini dia hanya sekedar untuk memberikan penjelasan tentang materi yang ada. Misalnya Ibu melakukan penilaian, memang itu di situ. Ibu harus membuat penilaian tersendiri lagi, bisa menggunakan kuis atau yang lainnya, atau bisa juga menggunakan Google Form. Atau tadi saya bilang, bisa juga menggunakan Messenger. Kalau Messenger itu Ibu setelah Ibu jelaskan di sini, kemudian Ibu membuat soalnya itu difoto di handphonenya Ibu, kemudian dibagi di grup. Setelah itu anak-anak akan mengerjakan soal tadi, kemudian anak-anak akan balik memfoto pekerjaannya mereka, dan mereka akan japri ke Ibu. Tapi jangan dibagi di grup. Kenapa jangan dibagi di grup? Karena kalau dibagi di grup, otomatis yang lain bisa dicek. Kalau dijapri untuk ibunya, Ibu saja yang lihat. Anak-anak yang lain tidak lihat pekerjaannya mereka. Seperti itu Ibu. Tapi kalau misalnya Ibu mau laksanakan, misalnya di sini ya di Zoom tidak bisa Bu. Misalnya Ibu mau penilaian di Zoom tidak bisa. Tapi kalau Ibu menayangkan soalnya saja bisa. Seperti itu Ibu. Halo Ibu Asma. Ibu Asma, bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Atau yang lain, boleh? Silakan yang lain. Pak Al, silakan Pak Al. Lanjutkan Pak Al. Mic-nya Pak Al, mic. Ya, terkait dengan pertanyaan Ibu Asmawati tadi dari SMP Al Hilal Kamal ya. Ya, Bu As, jadi gini, setiap pembelajaran itu harus diukur atau harus ada penilaiannya. Nah, karena Ibu menggunakan Zoom sebagai proses pembelajaran, maka saya sarankan kuisis itu setelah Zoom ya. Jadi materinya disampaikan dulu di Zoom, kemudian dinilai atau dievaluasi melalui quizzes. Nah, materi di Zoom dan di quizzes itu harus sinkron, harus linear. Artinya harus sama. Artinya kalau Ibu mengajar tentang rantai makanan, maka di quizzes juga tentang rantai makanan. Sehingga Ibu bisa mengukur sampai di mana proses daring itu berhasil atau tidak, atau di mana ketercapaian KD yang Ibu tetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sama dengan yang disampaikan Pak Dim tadi ya, Zoom ini punya keterbatasan. Salah satu, kita menggunakan yang free, maka ketika mau memasuki 10 menit ya, 10 menit memasuki 40 menit, itu ada warning ya, dia nanti beri notifikasi buat kita bahwa waktu kita tinggal 10 menit.
Nah, ketika ada pemberitahuan seperti itu, Ibu sudah harus memiliki trik gimana supaya kelas tidak bubar. Ya, saya sarankan kalau yang kami terapkan itu 40 menit pertama itu adalah penyampaian materi, seluruh mic siswa dinonaktifkan. Ketika itu, setelah itu Ibu keluar lagi tanpa menggunakan password, Bu. Seperti yang disampaikan Pak Dim tadi. Nah, jadi ID meetingnya kan masih sama. Ibu keluar, kelasnya keluar, Ibu masuk lagi, nanti diajar ke siswa. Ketika siswa masuk, kemudian melakukan diskusi dan tanya jawab. Ya, jadi tidak terputus pembelajarannya. 40 menit presentasi, dilanjutkan dengan 40 menit tanya jawab. Lumayan Ibu udah dapat 120 menit. Ya, terkait dengan akun Zoom. Akun Zoom sendiri kemarin kita barusan dapat ya, dan sedang kami pakai sekarang, Bapak Ibu. Kita sudah live kurang lebih memasuki 2 jam. Tidak terputus kan? Ya, kita normal, tidak terputus, dan sangat mudah kami mengaktifkan mic-mic dari Bapak Ibu sekalian. Ya, akun Zoom Bapak Ibu ada 4 ya, ada 4 versi. Yang pertama adalah free, yang kedua itu pro. Pro itu kalau menggunakan 3 sampai 4 host itu 1 bulan seputaran 500 sampai 600 ribu. Maka dikali dengan 12 bulan dan dikalikan dengan dolar sekarang, Bapak Ibu. Jadi dia sekitar 38 dan 28 dolar, tergantung berapa host yang kita pilih. Ya, kemarin kita menggunakan tarifnya 600.000, nanti dikali lagi Bapak Ibu kalau 12 bulan berapa. Ya, seperti itu. Itu untuk dapatkan akun full ya, itu pro. Sementara ada di atas pro ada bisnis. Bisnis itu lebih mahal lagi, dan di atas bisnis ada kelas perusahaan, itu harganya seputaran sampai 16 juta. Untuk pembayarannya Bapak Ibu, karena yang mempunyai software Zoom ini adalah salah satu perusahaan di Amerika Serikat, sehingga kalau kita masuk di websitenya itu zoom.use ya, .use berarti itu kode untuk Amerika. Maka pembayarannya juga menggunakan dolar, Bapak Ibu. Ibu nanti menggunakan dolar. Caranya Bapak Ibu harus membuka rekening PayPal ya. Kemudian mencari pihak ketiga untuk dapatkan donasi dolar ke rekening Bapak Ibu. Ya, makanya rebate-nya luar biasa. Kita dari pagi pada saat live dengan Pak Kadis Kota Ambon, itu berusaha dari pagi sampai mau malam baru bisa tembus. Karena sulit dapatkan rekening PayPal ya, rekening PayPal, karena tidak ada transaksi rupiah di situ. Kita semua transaksinya lewat dolar. Dan dolar kemarin, saya tidak tahu sekarang, kemarin ditutup dengan 16.150 rupiah. Makanya kami sarankan Bapak Ibu gunakan dulu yang free, ikuti dulu asas manfaatnya seperti apa. Dan nanti pada pertemuan-pertemuan berikut, kita tidak terfokus kepada Zoom saja, tapi ada banyak aplikasi yang memang free, ya. Tapi setiap aplikasi itu punya kelebihan dan kekurangan. Seperti kemarin kami mendapat ilmu juga dari Pak Kadis SBB ya, aplikasi Jitsi Meet. Ya, ini suatu yang luar biasa. Ya, saya juga dapatnya dari Pak Kadis, belajarnya dari Pak Kadis. Ya, kita sudah buat pelatihan itu Pak di Kemenak Kota Ambon. Ya, dari Bapak yang sampaikan kita bedah, dan ternyata juga itu bisa lebih dari berjam-jam Bapak Ibu bisa berbicara sepuasnya dengan siswa. Kemudian partisipannya juga ini ya, cuman kelebihannya ada ya, tiap aplikasi itu yang saya bilang ada kekurangan dan kelebihan seperti itu. Kalau sampai versi free seperti Jitsi Meet misalnya, terus 8X atau apa Timeviewer, itu ada kelebihan dan kekurangan. Kami merekomendasikan Zoom yang pertama mudah digunakan oleh siswa.
mudah digunakan oleh siswa, ada versi XC, ada versi Android APK. Nah, ini yang kami rekomendasikan ke Zoom. Terus 40 menit itu bukan hal yang sesuatu yang murah sebenarnya. Ya, sehingga kita bisa manfaatkan seperti tadi Ibu As masuk dulu 40 menit pertama itu presentasi materi. Tapi jangan menggunakan password. Passwordnya itu dicentang waktu masuk. Supaya ketika kelas keluar, siswa mengklik kembali link yang sama tetapi passwordnya tidak ada gitu. Dibagi 40 menit pertama penyampaian materi, 40 menit kedua itu tanya jawab. Terus Ibu lanjut dengan penilaiannya melalui quizzes. Seperti itu Bu As ya, dan teman-teman yang mau beli akun Zoom bisa langsung di di web Zoom Cloud Meeting. Di situ nanti ada versi harga. Ya. Atau nanti kami akan bantu Bapak Ibu dari sini ya, menghubungi kami dengan sedikit pengalaman yang kami dapat kemarin, harus transaksi dolar, terus mencari juga pihak ketiga yang bisa mendonasi dolarnya ke rekening kita. Rekening dolar yang masuk bukan rekening pribadi Bapak Ibu, tapi rekening PayPal. PayPal itu adalah rekening untuk transaksi online bagi jasa luar negeri yang menggunakan mata uang selain rupiah. Ya. Seperti itu Bu As ya. Silahkan Pak Weno, waktu kita tinggal 15 menit. Pak Weno, halo. Pak Weno. Pak Weno, halo Pak Weno. Ya, Bapak Ibu, di ruang ini juga kita sudah bergabung Pak Ketua IGI Provinsi Maluku. Pak Ketua. Halo, Pak Ketua. Pak Ketua, halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Pak Kadis. Salam, Ketua. Ya, siap. Assalamualaikum Pak. Mungkin saya sedikit di penghujung pertemuan ini. Kemarin kita diskusi juga dengan beberapa teman-teman di komunitas lain bahwa alternatif untuk daerah 3T mungkin kita pikirkan setelah mungkin nanti kita uji coba, mungkin seperti pemanfaatan radio komunitas Pak. Untuk tetap dalam keadaan seperti ini mungkin kita bisa gunakan sebagai alternatif. Radio komunitas ini ada frekuensi yang disediakan secara gratis di 10,79 FM dan perangkatnya itu sangat murah dan cukup terjangkau. Sekitar 2-3 juta untuk satu unit ya, jadi bisa berdurasi seperti radio FM biasa dan tetap ini sudah dipraktikkan di kawan-kawan di Seram bagian timur yang bekerja sama dengan RRI dan Dinas Pendidikan. Siapa tahu dengan akses radio bisa juga dalam keadaan tidak sekolah tetap mengakses informasi. Teman di sana itu dia punya cara bagaimana guru tetap hadir menginformasikan tentang rancangan-rancangan pembelajaran atau informasi pendidikan tertentu, kemudian di-share kepada para guru dan siswa. Tetapi memang tidak terkontrol seperti ketika kita berhadapan dengan Android. Mungkin ini yang kita belum kaji secara mendalam efektivitasnya seperti apa. Karena yang jelas kita pernah mengingat bahwa Rapendik itu dulu pernah berjaya di masanya, radio pendidikan, yang mungkin bisa mengakses daerah 3T seperti itu. Jadi coba nanti kita cari tahu, karena akses kita terbatas daerah 3T, paling tidak kalau tidak ada Android, mungkin kita bisa pikirkan radio misalnya. Entah nanti feedbacknya, umpan baliknya mungkin lewat SMS, karena
kita tahu Android itu semua difasilitasi dengan radio. Semua HP Android itu difasilitasi dengan radio dan bisa menerima siaran FM. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kita kalau misalnya tidak ada Android, mungkin kita bisa terus berpeluang menggunakan radio komunitas. Mungkin satu sekolah itu ada, atau kita mungkin ke depan ya, rancangan ke depan misalnya di satu desa itu ada radio desa yang bisa bekerja sama dengan guru-guru dan menjadwalkan, meskipun tidak secara terjadwal, tapi paling tidak menginformasikan tentang siaran-siaran pendidikan. Ini juga mungkin ke depan di IGI Maluku kita sudah validasi satu program tentang lembaga penyiaran pendidikan dan kebudayaan yang juga mungkin kita pikirkan ke depan mungkin seperti radio komunitas itu mungkin akan ada di beberapa titik sentral sentuhan seperti yang saya pernah datangi misalnya di Maluku Barat Daya yang tidak ada akses internet, kemudian Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini yang mungkin bisa menjadi acuan juga buat teman-teman misalnya di SPB di beberapa tempat, misalnya di Buano, di Pulau Kelang, di Huamual Belakang itu meskipun tidak semua akses internet terjangkau, mungkin kita bisa pikirkan. Kira-kira peluang-peluangnya seperti itu. Ini masih diskusi terbuka, siapa tahu masih bisa terjangkau, bisa ada ruang untuk diskusi selanjutnya. Kira-kira seperti itu teman-teman, terutama Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Al. Silakan Pak Al. Oke Pak Ketua, terima kasih. Ini masukan buat Pak Kadis, mungkin mau ditanggapi Pak. Ya, silakan aja Pak. Ya. Oke. Kalau saran saya, apapun kita usahakan biar bisa berinteraksi dengan siswa. Kalau saya ya, karena kalau lewat suara tanpa kita berinteraksi dari mimik para siswa itu, kita feeling seorang guru tuh pasti tahu bahwa mana yang bisa ditangkap dan mana yang tidak. Itu yang saya tangkap kalau kita menggunakan radio. Nah, kalau radio, kalau saya saran, lebih baik kita dari IGI langsung menjembatani, kita kerjasama langsung dengan RRI di Ambon. Dan selesai, dia bisa langsung menjangkau ke sana. Biar bisa menghemat tadi anggaran tadi. Tidak perlu yang 3 jutaan, gitu. Karena akan sulit juga tuh nanti setiap desa paling harus menyediakan radio seperti tadi. Menurut saya agak ribet nanti adalah pandangan masyarakat yang kurang. Lebih baik kita memanfaatkan IGI bekerja sama, atau dinas dan IGI bekerja sama, seluruh dinas ya, Provinsi Maluku atau Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Maluku bekerja sama dengan RRI. Lalu ada konten program yang harus ada di sini. Tinggal kita jadwalkan. Biar tidak ada lagi anggaran yang masuk untuk itu. Kita bisa menghemat semuanya. Apalagi dalam kondisi saat ini seperti ini. Nah, karena intinya pemberitaan pendidikan yang didapat. Tapi kalau soal belajar mengajar, belajar di rumah, saya rasa harus ada bahan. Bukan hanya kita harus, kalau pemberitaan itu seperti itu ya, tapi kalau kita misalnya matematika atau fisika yang rumus-rumus itu harus ada bahan yang kita tampilkan. Makanya Android itu penting, itu dasar yang sekarang Dinas Pendidikan SBB mencoba mendeteksi Android karena itu ada dasar bahan yang siswa lihat dan bertatap muka dengan gurunya. Seperti itu sebenarnya sih, sederhana. Tapi kalau siaran-siaran pendidikan
saya sangat mendukung sekali program IGI untuk jalan-jalan pendidikan. Saran saya biar kita menghemat semuanya, langsung aja kita kerjasama dengan RRI. Kita kumpul di mana, kita MOU dengan RRI Ambon langsung. Sehingga ada konten, ada program-program radio pendidikan yang di situ yang kita masukkan di situ. Kita blok waktunya, tinggal dikasih jadwalnya. Nah, semua kadis-kadis harus punya waktu untuk menyampaikan lewat berita pendidikan itu, kolom pendidikan itu. Mungkin itu sih dari saya. Tapi saya menyambut baik usaha keras dari IGI untuk membuat sistem daring seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kadis dan Pak Ketua. Bapak Ibu, perlu juga kami laporkan bahwa sistem daring yang sempat berjalan selama anak-anak dirumahkan dan guru mengajar dari rumah, mayoritas adalah guru-guru yang pernah dilatih atau bergabung dengan IGI. Ya, dan kami tidak menyangka begitu banyak ucapan terima kasih untuk IGI di Facebook, di baik yang Japri lewat grup, karena pelatihan-pelatihan yang mereka ikut jauh sebelum COVID-19 hadir, itu ternyata kita sudah menatap bahwa satu saat akan terjadi seperti ini. Ya, dan mereka rata-rata sudah menerapkan di kelas-kelas dulu, sehingga ada yang tidak sempat yang tiba saatnya langsung libur, tetapi WA grup kelasnya itu aktif dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang kita sudah latih. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir tidak ada lagi. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, nanti kita akan lanjut. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan daring untuk kelas Kabupaten Seram bagian Barat ini adalah setiap hari Sabtu malam Minggu, jamnya tetap ya. Linknya masih tetap menggunakan link yang sama, kelasnya kami patenkan setiap hari Sabtu malam Minggu ya. Dan kami juga meminta kesediaan Pak Kadis kalau ada sempat dan waktu, walaupun masuk terlambat dan mengapa, yang penting kehadiran Pak Kadis di sini memberikan spirit buat kami, dan hasil daripada meeting malam ini akan kami tayangkan di Digital TV IGI Maluku melalui channel TV kami. Ya, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Ya, yang Pak Alfi, boleh saya informasikan sebentar? Ya, boleh, Pak. 1 menit aja. Ya, silakan Pak. Saya mau kasih info buat teman-teman guru yang ada di Kabupaten Seram bagian Barat bahwa hari Senin besok, Senin malam ya nanti ya, itu ada kita video conference juga lewat pakai aplikasi Jitsi Meet. Jadi nanti besok itu ada surat edaran ke setiap kepala sekolah di grup kita untuk kita evaluasi proses pembelajaran di setiap sekolah. Jadi Senin malam, sekitar jam 8 malam juga kita ada Vicon pakai Jitsi Meet untuk evaluasi 1 minggu ini proses belajarnya seperti apa di setiap sekolah. Mungkin itu. Terima kasih Pak Alfi. Ya, makasih Pak Kadis. Bapak Ibu, teman-teman yang dari SPB mungkin bisa ditindaklanjuti dan disampaikan kepada rekan-rekan yang lain melalui grup-grup WA atau media sosial. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian Barat, Bapak Ketua Ya, sama-sama. Provinsi Maluku, Bapak Ketua IGI Kabupaten Seram bagian Barat yang sudah memfasilitasi kami dengan teman-teman guru, dan juga Pak Din, terima kasih atas materinya. Tugas kita masih lanjut besok dengan IGI Kabupaten Buru, ya. Besok dengan Buru, terus Seninnya dengan Kabupaten Seram bagian Timur. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ibu Sri baru sempat gabung. Ya, nanti kita ketemu malam minggu depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.